Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dipicu pembakaran lahan, kawasan peternakan di Demak terbakar. Sejumlah hewan piaraan mati terpanggang. Tak bisa bekerja saat musim kemarau, buruh tani digerobokkan alih pekerjaan menjadi penambang pasir. Manfaatkan panas terik matahari, para ibu di Pati menggoreng telur di bawah terik matahari. Karena kemarau ekstrim masih melanda, warga diingatkan untuk tidak membakar lahan di dekat permukiman. Pasalnya, 7 ekor ternak piaraan mati terpanggang dan puluhan lainnya lepas ke area permukiman setelah sebuah peternakan di Desa Banyumening, Demak terbakar. Api bersumber dari pembakaran lahan yang berdekatan dengan peternakan. Peternakan milik Jainal Abidin di Desa Banyumeneng, Kecamatan Prangan, Demak, ludes dilalap api Minggu siang. Akibatnya 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing terpanggang. Selain itu, puluhan ekor ternak lepas ke permukiman. Peternakan ini memelihara sekitar 30 ekor hewan piaraan. Menurut warga, api bersumber dari pembakaran lahan di area perbukitan. Kebakaran sempat membuat peternak panik lantaran tiupan yang kencang membuat api merembet ke area peternakan. Namun api berhasil dipadamkan setelah peternak memadamkan api dengan peralatan seadanya. Awalnya gimana, Pak? Awalnya api itu datang dari lahan pertanian yang ada di bawah, yang ada di sekitaran kampung ternak. Kemudian api dibawa angin sehingga nyampe ke kampung ternak. Kebetulan itu pasangan bedil tadi. Terus ada berapa, Pak, yang mati, Pak? Untuk kambing kisaran ada 5 ekor yang terpanggang, kemudian yang lainnya yang luka-luka belum diketahui karena ini pada lari ke mana-mana belum tahu. Kandang yang kebakar berapa? Kandang yang kebakar 1 miliknya Pak Zainal Abidin. Kepala Desa Banyumeneng mengimbau warga untuk tidak membakar rumput atau tanaman kering dan sampah lantaran kemarau masih berlangsung. Yang utama adalah menjaga bagaimana menghindari cuaca, dan memang saat ini di mana-mana ada kebakaran, baik di rumah, gudang, lahan, dan sebagainya. Pak, ini tercatat ada berapa kandang, Pak, yang terbakar, Pak? Di sementara waktu paling utama adalah 1 kandang yang berisikan tadi 4 ekor kambing ikut kebakar, sementara beberapa ekor sapi dilepas. Saat ini masih sedang dicari. Saya yakin masih seputaran kandang sapi yang terpusat di Karangumpul ini. Sementara petugas pemadam bersama BPBD Demak terus berupaya memadamkan lahan yang menjadi sumber kebakaran. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Kebakaran melanda Pasar Losari, Brebes sehingga puluhan kios ludes. Kobaran api yang begitu besar sehingga merembet dan membakar pos polantas yang berdekatan dengan pasar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik pada salah satu kios yang terbakar. Pasca kebakaran, para pedagang mendatangi Pasar Losari Brebes Minggu siang. Mereka mendapati kios dagangan ludes, bahkan sudah rata dengan tanah. Salah satu pedagang mengaku 3 kiosnya, yakni kios sepatu, kerudung, dan keperluan bayi ludes dilalap si jago merah. Ia baru saja mendatangi lokasi karena tinggal di wilayah Cirebon. Kira-kira 20-an. Kalau punya jenengan sendiri? Ada 3 kios. 3 kios. Nah, itu jenengan dapat informasi kios jenengan terbakar kapan, Pak? Dari anak. Sindiran saya tinggal di Jawa Barat. Anak sini waktu di mesin telepon langsung sini udah kebakar, udah habis. Itu kios jenengan menjual apa aja, Pak? Yang di sana pojokan sepatu sendal. Yang sini sarung, tapi natal bayi, kain-kain. Kebakaran melanda Pasar Losari Sabtu malam. Sebanyak 20 kios ludes. Api bahkan merembet dan ikut membakar pos polantas Cisanggarung yang berada dekat pasar. Dugaan awal kebakaran disebabkan korsleting arus listrik.
Menurut keterangan saksi, api pertama kali terlihat dari kolong jembatan, kemudian merembet ke kios-kios pasar, lalu menyambar pos Polantas. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 mobil pemadam gabungan dikerahkan. Masih menunggu konfirmasi dari lapor Semarang, yang mana sampai saat ini belum ada ini konfirmasi apakah hari ini atau besok. Jadi itu sementara seperti itu. Yang itu pos polisi sendiri Pak, yang terbakar itu ruangan apa saja Pak? Jadi yang pos polisi yang terbakar adalah ruang penjagaan dan ruang istirahat yang ada di sebelah barat, setelah berdempetan dengan perbatasan Sungai Cisandaru. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih menunggu proses penyelidikan tim Lapor Polda Jawa Tengah. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kebakaran yang melanda hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu belum juga padam. Kini api semakin meluas. Upaya pemadaman menggunakan waterbombing dinilai belum maksimal karena kendala cuaca. Hingga hari ke-8, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu, Karanganyar belum juga padam. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api baik melalui darat maupun udara. Namun pemadaman api menggunakan waterbombing dari udara belum berjalan maksimal. Cuaca tak menentu menjadi kendala proses pemadaman. Pemadaman menggunakan waterbombing berfokus di kawasan Hargo Tiling. Sebab titik api di kawasan tersebut lokasinya sulit dijangkau oleh petugas gabungan. Petugas gabungan membuat parit kecil untuk mencegah api merembet ke kawasan lain. Hingga kini diperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai 150 hektar area. Waterbombing itu otomatis kendalanya cuaca, Mas. Jadi kalau di sini itu cuacanya tidak menentu, kadang kabutnya tebal, kalau kabutnya nggak tebal, anginnya kencang. Berarti itu yang menjadi faktor belum maksimalnya waterbombingnya, Bu ya? Iya, faktor cuaca. Api belum padam, hutan dan lahan yang terbakar semakin meluas. Hal itu disebabkan banyaknya ranting pohon serta tanaman kering karena musim kemarau. Helikopter milik BNPB mengambil air dari embung di wilayah setempat untuk memadamkan api yang lokasinya sulit dijangkau. Kebakaran hutan Gunung Lawu di Kecamatan Jenawi belum padam, namun wisata menuju Candi Ceto masih berjalan normal. Hanya saja untuk pendakian ke Gunung Lawu baik dari Candi Ceto dan Cemoro Kandang ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Kebakaran yang melanda TPA Jatibarang, Kota Semarang padam. Namun asap kebakaran masih menyeliputi langit dan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah. Sedang untuk masuk zona ke pasif, antrean truk sampah mengular panjang lantaran akses jalan yang sempit. Api yang membakar TPA Jatibarang telah padam pada Senin pagi. Meski demikian, asap dari kebakaran masih muncul dari tumpukan sampah yang kemudian menyelimuti udara di sekitar TPA. Kebakaran yang melanda zona 2, zona 3, dan zona 4 yang merupakan zona aktif menyebabkan antrean panjang. Hal itu disebabkan karena gerbang pintu masuk ke TPA Jatibarang bagian atas atau zona pasif sempit, sehingga keluar masuk truk dilakukan secara bergantian. Antrean panjang ini sudah terjadi sejak Sabtu kemarin, 1 hari setelah TPA Jatibarang terbakar. Aksesnya terbatas, cuma hanya satu kan. Satu ya, untuk gantian itu ya Pak ya? Iya betul. Pak, rencananya kalau buang sampah ini kapan Pak ini Pak? Apa akan buang lagi di sini kapan? Setelah mungkin nggak ada asap ya, karena ini kan apinya sudah nggak ada, tinggal asap saja. Hingga saat ini, pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di lokasi yang terbakar untuk memastikan tidak ada titik api baru yang muncul. Apalagi cuaca di Kota Semarang saat ini sangat panas. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.